Sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya hari ini menyempatkan untuk bertemu bersilaturahmi lagi melalui Zoom meeting lagi ya Bapak Ibu semua. Semoga tidak mengurangi nilai untuk pertemuan kita gitu ya. Eh, Mari kita awali, kita buka pada pagi hari ini dengan berdoa, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan ada beberapa hal yang disampaikan gitu. Pertama terkait eh, bab asesor, terkait asesor terkait bisa menyusun instrumen asesmen gitu, ya. Menyusun instrumen asesmen melalui web sertifikasi jarak jauh gitu. Walaupun ada beberapa fitur yang belum bisa, tapi fitur-fitur utamanya sudah bisa diakses gitu ya. Fitur-fitur yang seharusnya Bapak Ibu akses gitu. Lalu yang kedua nanti juga kita bisa membahas terkait atau mensimulasikan terkait asesmen langsung gitu. Jadi Bapak Ibu nanti peer to peer gitu ya, nanti kita akan koordinasi terkait teknisnya seperti itu. Nah, untuk pertama nanti mungkin saya akan tambahkan juga. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Diki. Kepada Pak Diki saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Diki. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini, jadi kita coba agenda rutin ya untuk pertemuan asesor. Minimal kita coba agendakan sebulan sekali ya Ki ya, gitu. Untuk mengupgrade dan mengupdate, baik itu berkaitan dengan knowledge, pengetahuan, yang tentunya pengetahuan yang dimaksud ruang lingkupnya pengetahuan terkait dengan 3 unit kompetensi asesor ya, gitu. Merencanakan aktivitas dan proses asesmen atau menyusun MUK bahasa mudahnya, kemudian melaksanakan asesmen atau menguji, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen atau melakukan validasi. Jadi tiap bulan kita adakan pertemuan sekaligus eh, mengupgrade kompetensi dari aspek keterampilannya. Nah, ini yang berkaitan dengan keterampilan ini memang kita coba agak intens ini di 2 bulan ini karena kita sedang proses lisensi sertifikasi jarak jauh dan alhamdulillah sebagai informasi kita bulan lalu ya Ki ya berarti ya bulan lalu sudah full assessment witness ya penyaksian uji oleh BNSP untuk platform asesmen jarak jauh yang kita gunakan. Dan ada temuan, tapi alhamdulillah sudah selesai. Saya kira kemarin kita sudah final ya, Ki ya, yang apa namanya itu foto upgrading, walaupun formalitas karena seharusnya upgrading kemarin itu offline ya gitu. Tapi karena kita keterbatasan dari segi teknis biasanya untuk waktunya sulit ya kita pertemuan offline dari segi jarak juga. Jadi kemarin kita adakan formalitasnya gitu, upgrading dalam rangka implementasi platform asesmen jarak jauh. Saya kira bisa dimulai record dulu ya Ki ya, supaya nanti ada bahan yang bisa kita share ke para asesor yang belum bisa bergabung di pagi hari ini. Sudah saya rekap, Pak. Baik. Nah, memang keterbatasan di hari kerja itu karena ada aktivitas kerja, tetapi nanti mudah-mudahan tidak mengurangi substansi ya kegiatan kita. Jadi, kalaupun nanti ada yang berhalangan bisa melihat full di rekaman yang disediakan oleh tim LSP. Kebetulan pagi ini berarti masih ada yang belum bergabung ya sebenarnya. Kita sambil menunggu, sambil berjalan tidak ada masalah ya. Nah, untuk pagi ini pertama kita akan sosialisasi ulang berkaitan dengan penggunaan platform yang sekarang sudah dikembangkan. Di pertemuan sebelumnya, saya coba ini dulu ya mungkin. Di pertemuan sebelumnya dulu Mas Diki kayaknya sudah ini ya, sudah apa namanya itu, mensosialisasikan cara menggunakan platform dari ini, dari aspek
menggunakannya itu di kebutuhan melaksanakan asesmen ya Ki ya, gitu. Nah, cuman belum maksimal karena dulu mungkin platformnya juga masih ada bug ya, error dan seterusnya. Sekarang relatif sudah siap ya, mungkin 90% lah untuk digunakan sebagai alat melaksanakan asesmen. Gitu. Kenapa saya bilang 10%? Saya udah menguji coba beberapa kali, kayaknya memang di beberapa tahap asesmen masih ada kekurangan teknis sebenarnya ya gitu. Kadang-kadang tombolnya tidak berfungsi dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan nanti tidak ada masalah lagi karena sambil berjalan tim IT juga tetap akan memperbaiki. Nah, pertama mungkin sebelum nanti masuk ke ranah Mas Diki ya, Ibu Bapak harapan kami sudah bisa di laptopnya itu mengakses halaman loginnya dulu ya gitu untuk asesor. Jadi memang kalau platform assessment itu ada tiga ya Ki ya gitu. Satu kalau untuk peserta, jadi namanya itu portal.globalultimatalenta.id. Itu berbeda peserta dengan kita ya sebagai asesor. Kalau peserta itu begini halaman mereka gitu. Jadi buat mereka, buat peserta itu atau buat asesi itu bisa melihat lengkap data-datanya di sini gitu. Nah, kalau buat mereka itu bisa melihatnya di sini. Kalau kita loginnya tidak di sini. Kalau kita loginnya itu di admin ya. Admin, maaf, saya close dulu. Admin globalultimatalenta.id gitu. Nah, untuk email password saya kira mungkin sudah didistribusi Ki ya. Infonya ke para asesor ya. Nanti dicoba login dulu masuk. Karena di hari ini kita akan bahas dan praktikan dua ya, walaupun mungkin yang keduanya tidak bisa dilakukan sekarang, yang bisa nyoba-nyoba dulu deh sekarang gitu ya, yaitu adalah menyusun perangkat asesmen. Jadi yang perlu nanti kita coba, mungkin simulasi dulu Ki, nggak apa-apa ya, membuat perangkat asesmen atau menyusun perangkat asesmen Untuk tugas gitu. berarti Nah, Izin izin Pak, berarti kalau misalnya gitu ya, saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk skema yang akan disusun gitu. iya betul betul. Boleh, boleh Gitu dikirimkan di sambil koordinasi ya nanti di grup gitu siapa menyusun perangkat apa gitu. Nah tapi ini hanya uji coba ya karena mungkin kalau versi lengkap butuh waktu lama gitu itu yang nanti diarahkan ya mungkin ya 1 unit dulu deh gitu atau 2 unit dulu gitu karena butuh waktu lama. Nah, yang kedua, kita juga mudah-mudahan masih ada waktunya, Ki. Jadi ini arahnya mengulang yang dulu sempat kita sosialisasikan adalah melaksanakan asesmen menggunakan platform. Dan itu untuk melaksanakan asesmen menggunakan platform itu cukup berbeda dengan yang biasa kita lakukan kalau versi offline. Karena kalau versi asesmen jarak jauh atau versi online, asesor yang bertugas menguji itu sekaligus ditugaskan sebagai verifikator TUK-nya gitu. Nah, jadi Ibu Bapak nanti itu dapat 2 SPT ya gitu kalau ditugaskan menguji kalau sekarang. Satu sebagai jadi sebelum sebagai asesor atau penguji itu sebagai verifikator TUK gitu. Nah, karena kalau kita lihat prosesnya ini juga sudah saya share di grup ya. Itu tahapan sertifikasi jarak jauh lebih lengkap dan lebih detail daripada yang biasa kita laksanakan secara offline. Karena kalau secara offline itu memang verifikator itu manajemen saja gitu biasanya ya. Tapi kalau di tahap AJJ itu asesor pun diminta sekaligus verifikator TUK. Nah, nggak apa-apa pengantarnya lama Ki ya supaya nanti saya bisa note hal-hal yang krusial dulu nih. Nah, kalau melaksanakan asesmen sekarang itu asesi itu masuk dulu ke platform bikin APL 1, APL 2 ya seperti biasa, dokumen-dokumennya. Nah, tapi ini ranahnya admin yang ngelola gitu. Jadi asesor tidak perlu repot-repot ya. Biasanya kan kalau pas menguji offline itu asesor itu terlalu banyak dokumen gitu. Kalau ini nggak perlu repot-repot, tunggu saja
si admin yang verifikasi APL 1 gitu. Kemudian si asesor mengisi APL 2. Nah, asesor itu sudah mulai menjalankan perannya itu di tahap ini. Kalau sekarang ada SPT verifikasi TUK. Nah, nanti mungkin Mas Diki yang akan kirim datanya ya. Sebenarnya kalau TUK yang dimaksud TUK yang mana, asesor itu memverifikasi tempat uji kompetensi di lokasi asesinya gitu. Jadi harus ada tahap verifikasi. Nanti ada syarat-syaratnya tuh, apakah laptopnya atau komputernya spesifikasinya demikian. Karena kalau JJ itu gadget berpengaruh ya. Apakah WiFi-nya atau internetnya kecepatannya sekian gitu dan seterusnya gitu. Nanti ada syarat-syarat teknisnya itu ditanyakan ke asesi gitu. Dan ini harus ada Zoom ya dengan si asesinya. Nah, sehingga menurut saya nanti itu bisa ini digabungkan ketika asesmen, tapi sebenarnya tidak baik. Sebaiknya ada 2 kali Zoom, Ki. Kalau untuk, atau salsa ya nanti ya, salsa. Kalau untuk asesmen jarak jauh, jadi Zoom yang pertama ya di luar jadwal asesmen itu Zoom untuk verifikasi TUK, ketemu dengan asesor tapi dalam konteks memverifikasi TUK gitu. Kalau sudah oke, lengkap, sesuai semua syarat teknisnya, asesor membuat berita acara di platform. Ya, sehingga nanti tahapannya itu tidak langsung di tahap melaksanakan asesmen atau pra asesmen, tapi verifikasi TUK dulu itu disediakan waktu khusus salsa gitu untuk para asesor. Nah, kemudian baru nanti admin menerbitkan SK penetapan TUK. Kalau ini ranahnya admin ya, nanti yang ranah admin saya kira tidak terlalu menjadi bahan fokus para asesor ya. Kemudian nanti admin baru penjadwalan setelah TUK-nya dinyatakan layak ya dan seterusnya. Baru asesor dapat SPT menguji. Nah, tahap yang pertama itu yang harus dipahami ya, kita itu melaksanakan asesmen itu tidak langsung, tapi ada tahap pra-asesmen. Pra-asesmen itu verifikasi APL 1 untuk ngecek saja ya identitas dan cek portofolio atau syarat yang dilampirkan di APL 02-nya itu gitu. Nah, tapi kalau kita LSP 1 mudah, jadi karena semuanya hasil pelatihan ya, secara otomatis APL 2 yang APL 2 itu adalah asesmen mandiri, itu tidak ada isinya tidak apa-apa Ibu Bapak. Kalau hasil pelatihan ya, orang belum punya pengalaman kerja, tidak wajib di APL 2 itu ada isinya gitu ya. Itu enggak gitu. Tapi kalau orang yang punya pengalaman kerja ya bisa dilampirkan di APL 02 yang bukti yang relevannya itu apa. Nah, itu hasil pekerjaan dia gitu. Tapi LSPP 1 ya atau yang kita ujinya itu hasil pelatihan dan tidak punya pengalaman kerja di APL 2-nya cukup checklist-checklist kompeten tidak ada masalah. Nah, dan nanti bahas MAPA 1, MAPA 2, dan seterusnya. Nah, ini pra-assessment. Baru tahap pelaksanaan asesmen, menggunakan instrumen asesmen, kemudian biasa seperti biasa kalau ini ada rekomendasi, kemudian dan seterusnya ya sampai asesi pulang gitu. Kemudian asesi pulang membuat laporan asesmen di platform sudah ada semua. Nanti pleno itu ranahnya manajemen LSP gitu. Jadi yang ingin saya tekankan hal krusialnya adalah satu tadi, asesor akan langsung ditugaskan sebagai verifikator TUK kalau sekarang gitu. Tidak hanya di tahap pelaksanaan asesmen, tapi sebagai verifikator TUK. Dan yang krusial lagi adalah jangan lupa tahap asesmen itu tidak langsung asesmen, tapi ada pra-asesmen ya, yang diakhiri dengan persetujuan asesmen. Nah, mau ada jeda, mau langsung boleh, mau beda harinya asal sepakat waktunya boleh gitu ya. Baru nanti ada tahapan pelaksanaan asesmen yang prosesnya sama saja gitu dengan asesmen offline ya. Bedanya mungkin harus berlatih ataupun mencoba ya 1 kali siklus melaksanakan asesmen gitu dengan MUK yang lengkap gitu. Yang nanti saya kira mencobanya itu kita akan membuat skenario peer assessment. Jadi asesor saling menguji. Skemanya silahkan pilih yang mana ya, baik terutama pilihnya itu ini Ki, pilih yang saya mau diuji apa gitu. Itu supaya mudah ya, gitu. Bukan saya menguji apa, saya mau diuji apa.
gitu. Nah, kalau masalah menguji apa itu tergantung nanti dapat asesi atau pasangannya siapa kan, gitu. Nah, saya kira itu sekaligus di kegiatan ini, Diki jangan lupa nanti ini disiapkan sertifikat upgrading ya, gitu. Sertifikat upgrading, jadi asesor yang bergabung atau asesor yang tidak bergabung tapi melaksanakan peer assessment. Nah, itu juga diberikan sertifikat upgrading ya dalam rangka implementasi platform asesmen jarak jauh gitu. Ditambah nanti kalau yang berhasil melaksanakan peer assessment sampai selesai, utuh begitu ya dokumennya begitu. Nah, itu nanti kita coba proses sertifikat kompetensinya gitu. Jadi nanti ibu bapak bisa ya di manage di grup ya memilih 8 skema sertifikasi yang tersedia. Walaupun sebenarnya hanya 5 ya bolehnya ya kalau AJJ ya gitu. Jadi kami itu di pengajuan 5 skemanya yang boleh AJJ ya. Kalau kita lihat datanya coba kita cek dulu ya. Yang boleh AJJ itu atau asesmen jarak jauh atau SJJ ya, sertifikasi jarak jauh ini pendamping bisnis dan kewirausahaan atau pendamping UMKM ya bahasa umumnya. Kemudian staf administrasi SDM, operator pemasaran, supply chain manager ya bisa AJJ juga. Kewirausahaan industri. Sebentar Ki, ini kenapa ada 6 ya? Bisa SJJ ya? Enggak Pak, Oh, enggak, ini ada ketambahan. sebentar yang saya input muncul di Harusnya sini. Betul, harusnya tadi harusnya tidak jangan muncul. jangan dipublish, Pak. Nanti saya Yang ubah. dipublish ya, iya iya betul betul. Oke oke nanti saya edit lagi. Ini ya betul. Ini 8 ya, Ibu Bapak ya, bukan 9. Ini kesalahan teknis karena tadi bisa saya di-refresh lagi, menyusun Pak. MUK. Oke. Nah, Nah, ini pilihannya 5 berarti Ki ya, bukan 8 ya yang boleh sertifikasi jarak jauh. Saya kira itu. Kalau ada waktu, mudah-mudahan di sesi akhir ya, Ki, itu demonstrasi ulang gitu, melaksanakan asesmen di platform ya, gitu. Kalau sesi awal saya kira kita fokus dulu menyusun MUK. Mudah-mudahan sih platformnya tidak terlalu banyak bug ya atau errornya gitu. Demikian Ibu Bapak semuanya. Oh ya, ada satu lagi. Saya kira nanti kalau Ibu Bapak ada yang berhasil menyusun utuh satu MUK, tentunya tidak mesti di dalam jam ini ya, karena waktunya tidak cukup. Misalkan di luar inisiatif dan koordinasi saja dengan Mbak Salsa ya atau Mas Diki silahkan di grup supaya nanti difasilitasi oleh admin kan kalau ada kesulitan gitu ya, error dan seterusnya begitu. Nah, begitu kalau untuk sesi satu ini di luar waktu ini ada yang berhasil utuh menyusun satu perangkat asesmen, satu skema maksudnya, utuh ya untuk seluruh unit. Nah, itu nanti juga diterbitkan ini portofolio surat tugas MAPA ya, merencanakan aktivitas dan proses asesmen gitu. Supaya sekalian. Jadi dapat banyak portofolio kan. Satu dapat portofolio upgrading, dua dapat portofolio tugas MAPA ya. Yang ketiga dapat portofolio tugas melaksanakan asesmen. Yang keempat dapat portofolio itu terbit serkomnya kalau berhasil peer assessmentnya ya sampai tuntas. Itu jadi ada 4 tuh. Oke. Tolong nanti dikondisikan dengan salsa ya gitu. Bisa dapat 4 gitu ya. Ada 2 SPT, ada 2 sertifikat tuh gitu. SPT-nya SPT MAPA, SPT MA, 2 sertifikat, sertifikat upgrading sama sertifikat kompetensi. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan tuntas di luar waktu ini tentunya. Kalau di waktu ini kayaknya kayak nggak cukup waktunya. Dan itu perlu dikoordinasikan nanti dengan Mbak Salsa ya, supaya nanti Mbak Salsa sudah mulai 100% menghandle platformnya. Itu sebagai pengantar yang panjang dari saya. Nah, saya akan berikan ke Mas Diki, tapi kalau ada komentar dulu, diskusi dulu boleh dari Ibu Bapak semuanya. Sebelum kita masuk ke hal teknis ya, gitu. baik, terima kasih Pak Diki atas penyampaiannya. Nanti mungkin misalnya Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan boleh langsung disampaikan gitu ya. Sekaligus saya juga ingin remind, jadi Bapak Ibu semua untuk bisa mengakses skema yang disusun. Nanti kan setelah ini kita akan coba menyusun skema kompetensi gitu ya. Saya butuh list skema apa yang akan Bapak Ibu susun gitu.
Nanti tadi sudah saya share di grup untuk listnya. Nanti akan saya berikan akses. Tadi Pak Yayan dan Pak Ocep sudah saya berikan akses. Kalau misalnya kita masuk gitu ya, saya saya contohkan. Bisa bisa semua Bu, nggak apa-apa. Jadi misalnya skema di luar 5 AJJ pun bisa untuk disusun dulu gitu. Karena AJJ dan paperless tetap menggunakan web dan itu tetap sama. Nah, Bapak Ibu pasti sudah login ya. Semoga masing-masing sudah login. Oke, mungkin Pak Yayan dan Pak Ocep itu jadi dari dashboard LSP ataupun dashboard asesor yang sekarang yang terbaru itu ada dua tambahan eh, fitur ya, dua tambahan fitur. Ada fitur meninjau assessment dan juga fitur master data. Meninjau assessment ini adalah misalnya Bapak Ibu ditugaskan sebagai peninjau ketika ada proses sertifikasi. Nah, kalau master data ini adalah terkait skema sertifikasi yang akan kita susun. Kalau misalnya Pak Ocap dan Pak Yayan cek gitu ya, di sana Bapak-Bapak berdua itu sudah ada akses untuk hal tersebut gitu ya. Misalnya saya di sini, saya memiliki dua akses jenjang 5 profesional industri dan supply chain manager. Nah, supaya bisa berbarengan Bapak Ibu semua, harapannya Bapak Ibu bisa kirim list skema yang dipilih ya. 8 skema bebas Bu, nggak apa-apa. 8 skemanya dipilih, nanti akan saya berikan akses ke 8 skemanya gitu ya. Boleh dikirim di grup, nanti saya akan kasih akses. Sambil menunggu, tadi skemanya apa aja? Ada 8 skema Pak. Dari jenjang 5 kita tunjukkan aja deh. Mau tanya, Pak. Ya, Eh, Ibu. iya. Skemanya itu sesuai dengan apa yang sudah kita dapat itu ya. Kita nggak bisa Ya. lintas yang harus sesuai dengan apa yang kita dapat sertifikat itu ya. Eh, Boleh. boleh Bu, boleh yang lain nggak apa? Oh, boleh. Oh, Untuk gitu. hari ini ya, untuk sekarang Ibu boleh nyusun skema yang lain kayak gitu. Nanti Oh, saya gitu. berikan akses. Cuma nanti Ibu akan dapat akses satu satu skema itu aja. Oh, gitu ya. Makasih, makasih. Nah, ada 8 skema Bapak Ibu semua. Ini bisa dipilih 8-8-nya nanti saya berikan akses. Nah,
Silakan Bapak Ibu setelah ini akses di master data gitu ya, di skema. Terus ke skema. Silakan Bapak Ibu ke bagian edit gitu ya. Nah, di sini itu adalah penjelasan terkait eh informasi terkait skemanya gitu. Tapi kita tidak fokus ke sini, kita langsung fokus ke titik 3, lalu config. Nah, ketika di awal Bapak Ibu semua, itu akan tampilannya seperti ini. Ada yang berbeda? Aduh, saya belum nih. Bu Rina tadi apa manajer SDM ya? Mm-mm. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah sudah kayak gini, Bapak Ibu semua, jadi di sini ada semua instrumen assessment di sini ditunjukkan. Nah, sebagai asesor kan kita bisa menentukan instrumen apa yang akan kita gunakan untuk menguji skema supply chain manager. Di awal, kita yang perlu kita lakukan adalah mengupload unit kompetensi. Jadi, misal kita upload unit kompetensi yang pertama, di grup juga sudah saya share terkait SKKNI dan juga skema sertifikasi, Bapak Ibu semua. Jadi bisa dicek di grup, itu sudah ada. Kita masukkan unit kompetensi yang pertama. Jadi unit, kode unitnya, Pilihan saya berbeda, Mas Diki. tampilan pelayan gimana? Mm-mm. Oke, Coba, bentar, saya boleh, saya selesaikan ini. Satu. boleh. Mungkin Jadi, dimulai lagi oleh pertama, Pak Diki. boleh, Bu, bentar. Oke, saya ulang Bu ya, sebentar Pak. Nah, sebentar ini Bapak. Jadi kalau misalnya kita habis login, kita akan ditampilkan di tampilan dashboard. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum pernah menguji itu masih kosong, asesmen on process atau surat tugas gitu ya. Lalu diklik master data dan di sini ada skema. Lalu titik 3 di ujung di sebelah harga itu ada titik 3. Lalu config. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Boleh Pak Yan, share screen? Bedanya di mana? Oke. Nah. Oh, oke. Ini ya. Ini Mas Diki. Tampilan saya seperti ini. Ada yang Iya, keliru nggak? sama. Oke. Terus yang tadi yang ada tulisan di atas atas itu gimana tuh? Ini ada titik 3 Pak. Titik 3 sebelah harga. Kan ada Oke, ini harga sebetulnya ya. titik 3. Itu ada config. Oke, saya config aja nih. Ya, Oke, baru nah, muncul ya. baru muncul di sini. Nah, Oke, berarti kalau saya mau nambah unit kompetensi, tadi tinggal ditambah ini aja. betul. Ditambahkan Misalkan, klik unit kompetensi. oke, ini Itu nomor urut no, unit kompetensi. dua ya. Nomor 1 Eh, Pak. Nomor 1. satu. Kode unitnya dimasukkan Pak. Kode unitnya mana nih? Terus skema sertifikasinya sudah saya share juga tadi di grup. Oh, yang tadi ya. Mm-mm. Oke, skema sertifikasinya. Di di Google Drive sosialisasi asesor yang saya kirim Oke, itu ada berarti ini. Oh, bukan ini. Ini di sini. Skema ya betul skema sertifikasinya. sertifikasi Oke. di tenaga pemasar nomor 4 kayaknya Pak. Lihat.
Mungkin yang list biar gampang lihatnya. Mana sih? Ini nih yang sebelah. Ini ya. Ini ya. Masalahnya. Ah, Ini itu. nih, yang paling bawah. Betul. Oke, ini. Skema sertifikasi. Hmm. Yang ini ya berarti ya. Betul, Pak. Saya buka aja ya berarti ya. Buka. Ini nomornya. Oh, ini ya berarti ya. Ya. Iya, Ini. benar itu. Ini kan ya. Ah, bukan, Pak, Iya, bukan. Eh, Nomor skema, Pak. Nomor unit kompetensi ke bawah. nomor unit. Nah, ini kode unitnya dimasukkan. Yang M7020. semuanya yang 7020. Ini semuanya ini. Iya, satu satu dulu, Pak. Kan satu unit Oke, dulu. satu. Berarti balik ke websitenya ya. Ya, Oke, ini. masukkan judul unitnya. Oh, ini. Standarnya SKKA ini tadi ya. Kakak. Nomornya berarti Itu nomor no, kode standarnya unit. Pak. Kode unit. Atas. Kalau nomor ini, Pak. Nomor kakak ini. Hmm. Di penjelasan. Di atas lagi. Atas lagi. Nah, ini ada nomor 124 tahun 2022. Ini di blok semua. Iya. Nah, Kelompoknya satu ya. nomor kerjanya Sip. satu aja. Simpan. Oh. Seterusnya sampai 9 unit kompetensi gitu, Pak ya. Oke, berarti 99-nya ditambahin itu ya. Ya. Nah, Oh, sementara sampai sini dulu, Pak. Saya akan siap. saya tunjukin ke Bapak dulu. Saya tunjukin ke Bapak sekalian. Ya. Boleh. Saya screen lagi dong, Pak. Oh, saya lagi. Ya. Oh, saya kira Mas Diki. Oke, Biar ini, siapa? biar kita tektokan. Ya. Mungkin lebih Oke, mudah ketika kita tanya jawab seperti ini. Mungkin yang lebih siap. jauh. Nah, yang lalu kedua kita kan kita sudah masukkan semua unit kompetensi nih, Bapak Ibu. Ya, Kita sudah 99 masukkan tadi. semua unit. 9-nya misalnya ada yang 9, ada yang 12. Tuh. Ya. Lalu kita lanjut ke template rencana asesmen. Tambahkan rencana asesmen. Nah, ini tulis saja uji kompetensi tenaga pemasar. Uji kompetensi tenaga pasar. Oke, simpan. Simpan. Kita langsung ke nyusun mapa dulu, Pak. Nah, di sini kita menyusun mapa 01 dan mapa 02. Ini ada sebelah sini ditambah mapa kata izin. Kan kita ada rencana asesmen, ada alur proses, ada Oh, mapa ini 01, mapa 02, action. Nah, kita klik mapa berarti 01. mapa 01 yang tanda plus ya. Ya, betul, Pak. Oke. Oh, Nah, ini diisi gitu ya. tinggal checklist berarti kalau ini ya. Tinggal checklist. Tuh. Hmm. Misalkan pengalaman kah atau apa ini ya. Tujuan ini sertifikasi kan berarti. Betul. Kalau kandidat ini apa ya hasil? Hasil pelatihan, Pak. Ya, hasil pelatihan ini juga ya. Yang atas berarti ya. Konteksnya apa? Tidak. Tempat kerja. Konteksnya tempat kerja simulasi. Masih. Peluang untuk mengumpulkan bukti tersedia. Terus hubungan antara Iya, standar dan kompetensi dan ini bukti. Betul. ini buktinya nanti ya. Lalu siapa yang melakukan asesmen? Itu adalah lembaga sertifikasi. Ini ke manajer. Manajer sertifikasi ya. Bener kan? Ya, manajer Manajer sertifikasi. LSP ya. Tolak ukurnya. Dia hanya bisa pilih satu ya Mas Tiki ya. Bisa lebih dari satu, Pak. Oh, misalnya ini nggak bisa Kalau kan? yang, kalau yang konfirmasi dengan orang yang relevan satu, tapi kalau untuk Oke. tolak Tolak ukur ukur, bisa lebih dari satu. misalkan standar kompetensinya ya. Betul. Oh iya. Selanjutnya ke bawah. Oh.
Oke. Nah, ini Bapak langsung itu nggak perlu dituliskan, nanti akan Ini nggak perlu. otomatis terisi gitu ya. Oh, Bapak dari tinggal berarti dari ACC-nya ya. enggak, nanti setelah ini coba kita klik. Oke, Misalnya baik. kita mau menggunakan bukti langsung atau bukti tidak langsung atau bukti tambahan. Maka kalau misalnya kita menggunakan bukti langsung, kita klik yang bukti langsung. Ini. Betul. Terus bukti tambahannya diklik, kan ada tambahan juga. Ini. Nah, kalau bukti langsungnya untuk tenaga pemasar Bapak menggunakan DIT atau CLO. Berarti kan pasti kan DIT kan? Iya. Nah, coba kita klik di kegiatan terstruktur, Kita scroll. DT. DIT. Klik. Oh, Lalu, nah untuk tambahannya melalui apa Pak? Pilihan ganda, lisan atau pasti tanya jawab gitu. jawab. Berarti Jawab. klik di tanya jawab, Saya jawab ini. DPL atau Ini. DPT. DPL ya. Misalnya lisan, kalau lisan atau tulis. Lisan. 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 Oke, klik lisan. Nah, ini langsung terisi. Berarti otomatis ya dari sini ya ke sananya ya. Ya. Lanjut ke bawah. Nah, yang nomor 3. Nah, ini Bentar, kalau sananya saya lupa ke tulisan. Dia nggak tetap, berubah juga nih. kalau DPT DPL tetap sama Pak. Oh, oke. Gitu. Ya, Lalu mengidentifikasi persyaratan modifikasi, ada kontekstualisasi atau tidak. Nah, tidak ada, klik tidak ada semua. tidak kayak sini ya. Mhm. Nah, buat validasinya nih. Nah, untuk manajer sertifikasinya Bu Sri Hastuti, Pak, itu bisa dicari aja namanya. Oh, Dicari satu-satu sih. iya. Kan ya. Oke, Sri syuting. Tanggalnya berarti Hari ini aja nggak saya, apa-apa. saya ingin input aja. Oh, oke. Atau nanti kan Bapak juga. Ya, master asesor, master trainer. Itu nggak usah diisi, nggak apa. Oh, ini kosongin. Langsung ke penyusun. Fokus ke bawah. Oke. Penyusunnya Pak Yayan kan? Yang nomor 1 aja Pak. Satu aja ya berarti ya. Tanggalnya hari ini. Udah aja ya, samain. Yang nomor 2-nya dihapus saja. Di sebelah kanan itu ada kolom sampah. Ya, sampah. Ya. Validatornya bisa nama saya nggak apa-apa. Tanggalnya di hari ini. Iya, Validatornya satu aja juga. itu aja. Oke. Simpan. Nah, selanjutnya nyusun mapa 02 Pak. Oke, ini satu dah ya. Ya, oh, ini Ya, download ya. bisa di-download. Kita coba download dulu kali, Mas Sigi, Oke, boleh? silakan. Biar tahu hasilnya kayak apa itu. Oh, begini. Kalau dia tervalidasi sudah langsung tanda tangan. Oh, udah tenangan saya juga ya. Betul. Oke, Nah, oke. Bapak Ibu jangan lupa untuk upload tanda tangan di masing-masing ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oke, selanjutnya nyusun mapa Ya, 02 Pak. kita nyusun mapa 02 ini berarti ya. Tuh. Langsung diklik aja. Ini udah ini cluster. Oke, oke. Oh, ini berarti ya. Checklistnya ya. Potensi asesinya nomor berapa Pak? Kita tadi menggunakan IA apa aja yang akan digunakan? DIT itu ya 04 Pak. Ini DIT tadi ya. Diklik nomor 1 karena kita hasil pelatihan. Apa ya? Ini juga. Oh, tertulis ya. Main game aja atau ada yang lain? Nah, kalau sudah di sini. Terus yang B-nya juga kan Pak, ITB-nya. Ini Betul. 4B ya.
Sama tadi pertanyaan lisan nomor 7 berarti Pak. Lisan 07. Tinggal isi lembar Oke. validasinya. Nah, ini penyusunnya saya juga ya berarti. Betul. Itu aja ya berarti nih. Ada lagi? Sudah, mapa 02 sudah selesai berarti. Oke. Validatornya Mas Diki. Oke. Daripada saya. Ini mesti sering latihan, gampang lupa nih. Iya, kalau dicoba dan simulasi. Iya. Udah. Oh. Kalau download pun hasilnya kayak tadi berarti ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini what next? Saya 801 refresh. mau 02. Lalu selanjutnya itu di bagian atas ada setting form, Pak. Oke, ini setting form. Tuh. Nah, itu kan banyak banget, Pak ya, untuk pilihan-pilihannya. Bapak bingung nggak? Bingung. Oke. Nah, ini yang form AK itu nggak usah diapa-apakan, karena form AK semuanya digunakan gitu, Pak ya. Kita langsung ke bawah. Di Berarti bawah ini oke udah. Yang akannya itu kita ada dilewatin. form Oke. IA. Iya. Nah, kita di sini ini kan ada warna biru dan abu-abu ya. Iya, abu-abu. Betul. Nah, kalau misalnya instrumen assessment yang kita gunakan itu berubah menjadi warna abu-abu. Misalnya IA01 itu tidak kita gunakan, Pak. Tinggal diklik aja Iya. teksnya untuk berubah jadi biru gitu. Ini diklik aja yang birunya atau yang bawahnya? Yang atas, Pak, yang biru dirubah jadi abu-abu. Nah, gitu. Oh. Silakan dipilih tadi instrumen apa aja yang digunakan sama Bapak, yang nggak digunain silakan dimatikan. Bingung nih saya jadinya nih. Bapak kan gunakan IA04 ya. Jadi Ah, IA02-nya dimatiin aja, Pak. berarti 04 sama 07 doang tadi ya? Ya, tuh. Itu Ini, dimatikan saja. nih. Nah, terus Oke. IA04-nya kan 4A, digunakan. 4B, 5 enggak, berarti. Ya, dimatikan. Ya. Nih 07 ACC-nya saya checklist nggak nih? Nggak usah, Pak. Oh, sama. 04 juga oke. Ya. 08 di uncheck juga. 09. Nah, gini, sudah. Betul. Oke. Coba Bapak simpan. Ini perlu ada ini mungkin Oh, nggak usah. Ini oh, ya perlu. 07 ya benar. Silakan Bapak simpan. Oh. Oke, kita ke atas lagi, Pak. Paling atas. Scroll ke atas. Tadi kan banyak di atas ya, Pak ya? Nah, ini tinggal Ya. ya 04A. Oh iya. Nah, itu tadi Oh, fungsinya untuk dihilangkan ya. tuh. Tinggal fokus di 0A, 04B sama 07. Ya. Buat Bu Rina dan Bu Ati itu sudah bisa akses gitu ya. Silakan dicek di masing-masing. Ini sampai sini sudah. Sudah. Nah, sekarang sisa tinggal menyusun di IA04A-nya, Pak. Klik IA04A. Nah, Hmm. nah ini nanti perlu Bapak lengkapi. Kalau nggak salah Bapak juga pernah buat ya DIT-nya. Ya. Oke, Termasuk oke. IA07. Berarti tinggal di copy taruh kemari gitu. Betul. Tapi lengkapi dulu untuk unit kompetensinya, Pak. Iya, iya. Yang tadi Coba yang kalau 9 tadi ya. coba kita klik IA04B. Nah, ini kan harusnya setiap unit ada gitu ya. Iya, Ini di kanan, nanti ditambahkan semua unit kompetensi. iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, Oke, 07-nya. nanti tinggal tambahkan pertanyaan saja. Siap, oke. Itu sih, Pak, untuk Nah, penyusunan ini yang aja. itu aja. Oke. Boleh di stop share screen. Siap, thank you, thank you. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang mau coba dan saya arahkan?
Apakah ada pertanyaan terkait penyusunan tadi, Bapak Ibu? Kalau misalnya ada kesulitan boleh disampaikan di sini aja biar saya pandu langsung untuk share screen gitu ya, biar memudahkan. Berarti dari Pak Yayan dan yang lain. Yang penting unit kompetensinya dimasukin aja Pak, untuk elemen dan KUK-nya nggak apa-apa, nggak perlu dimasukin. Assalamualaikum, Mas Diki. Waalaikumsalam Ibu, Nggih, boleh. Mas Diki, maaf Mas Diki, saya terlewat ini karena ada Oh, mahasiswa diskusi. Nggih, Mas Diki, coba saya bisa share punya saya. Saya boleh masih Ibu, dari awal nih. silakan share screen Bu, silakan di Ini share masih screen. awal. Nggih, Mas Diki ini masih belum apa-apa ini. Tadi maaf terlalu. Kalau ini yang ini Ini Mas Diki, ini ini benar ya? Ini yang ini apa ini Mas Diki? Misinya ini? ini nggak perlu diisi Bu, Oh, nggak langsung boleh isi, nggak boleh isi. tutup Yang aja. diisi ini. Nggak usah ke bawah, Ibu ke tutup aja, batal, klik Oh, batal aja. batal. Lalu Ibu klik titik 3 di samping harga, Oh, ini ya. itu ada config Bu. Konflik ini. Ya betul. Mm-mm. Oke, yang pertama Ibu lakukan adalah upload unit kompetensi plus unit kompetensi. Ini yang warna biru. Ini unit Oh, kompetensi. betul. Oke. Nah, Ibu tambahkan Kode kode unit itu. unitnya. Betul. Oh, Ada aksesnya Ibu? ada. Nah, silakan Bentar. ditambahkan dulu Bu. Oke. Oh, nggak bisa ini. Bentar. Ini ada skema satu. Ini ya, Pak Diki. Betul. Itu Oh, dimasukkan dulu. kodenya ini, kode Ya, ini kena judulnya. Oh, gitu semuanya. di copy, masukkan Hmm. tadi ke yang tadi sebelahnya. Nah, itu. Hmm. Masukkan di kode unit, Oke. Kemudian lalu judulnya tadi. copy judulnya. Nah, pilih jenis standarnya, kan kita gunakan kalau itu menggunakan SKK ini Bu ya. Klik Iya, SKK ini, iya kan. nomornya itu nomor berapa? Di atas Bu, Ini ya. Ini. nomor 297 tahun 2020 kalau nggak salah. Coba ke atas. Ini, kelewat. Ini. Nomor 149 nih, maaf, maaf. Bawah Bu, sorry. Bawah, bawah lagi, terus. Nah ini ada standar kompetensi kerja nasional. Jadi kemasan, Ini. nah itu nomor 149 tahun 2020. Udah simpan gitu. Simpan. Oh, terus selanjutnya sampai seterusnya Ya, sama gitu. ini saya pandu, Bu. Nanti kalau Oke. untuk unit kompetensi semuanya sama, gitu ya. Oh, gitu ya, betul. Selanjutnya, Ibu ke bawahnya tuh ada template atau rencana asesmen. Di bawah unit kompetensi, di atas unit kompetensi, di atas tambah unit kompetensi, Di mana, Pak? sebelah kiri Sebelah kiri, sebentar. layar Ibu. Oh ya, Ke, di ini kan ini Bu, izin. Ini kan ada manajer SDM, skema manajer SDM gitu ya. Di bawahnya ada unit kompetensi, di bawahnya lagi tuh ada template rencana asesmen. Betul? setting ini enggak ada, Nah, Pak ya? sebelahnya Bu, sebelah setting form. Ini rencana. Nah, Oh, betul. gitu ya. Klik. Hmm. Udah. Tambah rencana asesmen Bu. Hmm. Ya, udah. Tuliskan aja uji kompetensi manajer SDM gitu. Manajer SDM. Simpan. Sekarang kita menyusun mapa, Ibu. Tambahkan mapa. Ini ya. Ya. Nah, itu disusun sama Ibu.
Oh gitu. Nah, pertama yang kandidat itu dari hasil pelatihan. Yang nomor satu Ini, yang paling atas. ini ya Pak ya. Ya diklik aja Bu, diklik aja. Nah gitu. Kalau udah biru berarti udah keklik. Hmm. Tujuan asesmennya berarti sertifikasi. Lingkungannya tempat kerja Ini, tersedia. ini Manajer standar. Nah ini di bagian atas itu ada yang belum diisi Bu. Ada hubungan antara standar. Itu oh diklik ini, bukti. Ya, peluang untuk mengumpulkan bukti juga ada tersedia dan terbatas. Itu silakan pilih salah satu Bu, mau tersedia atau terbatas. tersedia misalkan. Ya, lalu siapa yang melakukan asesmen? Lembaga sertifikasi. Ke bawah, lagi ke bawah Ibu. Oke, nah sekarang ini adalah menyusun metode perangkatnya. Ibu akan menggunakan bukti langsung atau bukti tidak langsung. Bukti langsung. Nah, klik bukti langsung Bu. Di bawahnya L ini ada kolom-kolom bulat. Nah, itu. Lalu tambahannya ada bukti tambahan. Kalau ada diklik di bawah T ada bulat-bulat. Ini, Ya. oh misalkan gitu. Nah, ini kegiatan terstrukturnya apa observasi langsung? Iya bisa observasi langsung. Nah, itu bisa. Tanya jawab bisa Pak. Oke, tanya jawab silakan diklik. Ini Bu, kegiatan terstruktur dulu. Misalnya Ibu pakai DIT apa? Kalau misalnya Ibu pakai DIT, klik kegiatan terstruktur, klik DIT, lalu tanya jawabnya diklik. DPL apa DPT Bu? Lisan atau tulis? Lisan. Bisa diklik. Oke, udah Hmm. ke bawah. Tinggal mengidentifikasi. Nanti kan banyak unit kompetensi Bu ya. Nah itu tinggal ditambah-tambahkan lagi aja. Oh, Sama secara teknis gitu. ini juga bahasa. Ini klik ada tidaknya di ini ya. Ya, itu klik ada atau tidak gitu. Misalkan ada. Kalau ada ditulis berarti Bu. Pak Diki, Pak Iya Ibu. Diki, Iya Bu. boleh 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 info, Boleh. boleh ya Bu Diki ya. Ah, Itu kan DIT ya. ya. Di DIT itu pasti kita menanyakan menggalinya itu secara lisan, kan Oh gitu. ya. Oke. Artinya perangkat yang berikutnya bukan lisan lagi. Dia akan Hmm. apa daftar pertanyaan tertulis gitu, Pak Diki. Oh gitu. Jadi Ya. semua unit itu akan kita tanyakan secara lisan itu tentang apa, kalau masalah ini apa. Jadi kita menggalinya. Artinya kalau perangkat yang berikutnya sudah pasti DPT. Oke. Tadi, tadi. Ah. Siap Ibu. Izin ya Terima Pak Diki, kasih. Siap. izin ya. Ya Ibu sama-sama. Kasih. Ya, Berarti ini salah nggih, Ya bukan DPT DPL. Bu. DPT Bu berarti. Klik DPT. Nah gitu. perangkat apa observasi udah pasti kita boleh DPT, boleh lisan gitu loh. Hmm. Tapi kalau DIT sudah Itu pasti kita tertulis. menggalinya pada saat dia mempresentasikan atau kita baca dia bukti laporannya, pasti bukti yang dia berikan itu kita menanyakan secara lisan. Hmm. Jadi untuk apa untuk bukti Tambahan. tambahan itu kita menggunakan daftar pertanyaan tertulis gitu loh Pak Diki. Itu aja sih Pak Diki kasih 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 masukan. Boleh ya Siap Pak Ibu. Diki? Siap Ibu. Terima Kasih kasih. Pak Diki. Ya, Kasih Ibu. Ke bawah Ibu. Lanjut. Nggih. Nah ini klik aja tidak ada Bu. Sebenarnya kalau misalnya ada itu kan ini menyesuaikan dengan asesmen ya, asesi gitu ya. Jadi kalau misalnya karakteristik kandidat itu ada yang berbeda, itu baiknya ada. Tapi kalau nggak ada, itu klik tidak ada semua. Yang itu yang atas benar ini ada Tidak ada Bu, tidak ada. Klik tidak ada aja. semuanya. Izin menjawab pertanyaan Bu Ilya. Ibu Bu Evita dilanjut ya. Oh, Sudah. Ini tidak ada juga. tidak Ini ada, aja. tidak ada. Oke. Untuk Oke. kegiatan saya ini dikhususkan untuk jarak jauh atau asesmen langsung. Jadi ini eh, platform ini bisa Tunggu digunakan sebentar. untuk asesmen langsung atau offline ataupun online Ibu. Misalnya gini,
Kalau online jarak jauh kita bisa gunakan platform. Duduk Nah, aja. kalau misalnya untuk offline itu kita bisa gunakan platform dengan Mm-mm. paperless atau tidak menggunakan kertas, Bu. Jadi kita nggak perlu print-print lagi, Bu, gitu. Mm-mm. Jadi bisa tetap digunakan. Tapi kalau mau menggunakan kertas juga masih bisa. Yang ini. Untuk manajer sertifikasinya dipilih Bu Hasuti, Sri Hasuti, Bu. Cek aja. Sri Hastuti. Nah, udah ke bawah. Itu nggak usah, Bu, itu nggak usah diisi. Oke. Terus Ke penyusun. misalnya saya Iya, Evita. Nama sendiri ini, Pak. betul. Udah. Yang ini dihapus, Bu, yang nomor 2 dihapus saja. Itu ada kolom sampah di ujung kanan. Oh ya. Nah, validatornya nama saya aja. Diki aja. Diki ini. Ya, Ini nggak ada, kosong. hapus. Dihapus. Ya. Izin isi tanggal, Ibu, jangan lupa. Tanggalnya hari Tak, ini aja nggak apa. simpan. Sekarang mapa 02, Bu, buat pengisi mapa 02 sama secara teknis, Ibu. Oh gitu, ya, Saya 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 coba lanjut nanti. ke setting form dulu, Bu, ya. Kalau mapa 02 mungkin lebih mudah soalnya. Mapa 02, ini nanti juga berkaitan dengan mapa 02. Ke bawah, Ibu, form AK nggak usah dihiraukan. Nah, untuk form IA, Ibu tadi kan menggunakan DIT ya, IA Iya, 04A dan iya, IA 04B, serta daftar pertanyaan tulis, iya, pilihan tuh. ganda atau esai, Bu. Iya. IC. Esai, berarti IA 06. Nah, berarti nanti Ibu izin, kita coba dari IA 01, itu diklik yang biru-biru ini, Bu. Ini. Ya, nah yang biru-biru itu diklik semua. Yang IA yang tidak digunakan itu diklik semua untuk berubah menjadi warna abu-abu ya. Oh, semuanya di ini ya. Semuanya, ya. Oh, berarti kita menggunakan DIT ya, IA4. Betul. Nah, IA 4 kan digunakan, jadi jangan dihapus. Tetap warna biru Jangan. berarti, Bu. Eh, Sama IA6 ya. iya. IA 04A-nya jangan dihilangin, Bu. Ini kan IA 04 ada dua, Bu. IA 4A dan IA 4B. Nah, yang Iya. 4A-nya di Di ACC itu Bu, di ACC. Oh gitu. izin Bu Evita. Iya, Di yang IA 04A, iya. ini di bagian Asesor admin, dan admin asesor. atau asesor itu diklik warna biru. Diubah jadi warna biru. Nah, itu ya Atasnya, Bu. di atasnya Ini. Bu. Oke, Ah, klik juga. Yang ujung juga klik. di ujung. Nah, Nah, oke. IA 05 kan tidak digunakan. Itu dimatikan Iya. saja. 6 Biru-birunya diisi. dihilangkan. 7 nggak ada ya. Itu nggak ada. 9 juga enggak. 10 juga. 10 produk bisa juga, Pak. Eh, Kalau izin Bu. produk bisa juga mungkin si peserta Oh mempunyai iya. hasil produk, dia bisa. Izin Bu untuk IA Kalau 07 manajer ini. SDM, Iya, bisa produk Bu dia. Mungkin laporan apa dia selama oh kegiatannya, ya ya ya, ya bisa. ya Ya. dia Izin Bu. memberikan ini, dia nggak perlu presentasi, dia memberikan produknya. Apa untuk apa ya? Eh, jadi untuk memvalidasi bahwa pekerjaan yang sudah pernah dia lakukan ini dia buktinya, gitulah. Itu Ya. Tapi di ininya. sini kok di ya nggak ada fasilitas nggih yang Eh, 10. izin Ibu. Kalau Jadi kalau untuk mau, kalau enggak ya nggak apa-apa Bu. Dia yang 10 bisa iya, izin, bisa enggak gitu maksudnya. Oh gitu. izin Ibu untuk IA 07. Nah, itu kan ada admin dan asesor itu dimatikan, Bu. Sudah. Ini yang atasnya. Ini 6. Ya. Enggak, itu IA Itu 07, 6 Bu. 6 Itu ini 6 itu. Bapak. Itu IA Itu 6 Asesor. 07. Pak. Itu IA 07, Bu. Oh 7. Oh iya. Iya, iya, Diklik iya. aja.
Terus ada Berarti ya yang nah itu dinyalakan. ini Oh, nyalakan. itu Oh ya, nyalakan. kalian. Nah ini ya 05-nya dimatikan Bu. 05. Ya, atasnya. Nah itu. Jadi setiap ya itu ada dua dua ini ya, dua. Oh iya iya ya. Silakan disimpan. Disimpan. Ini yang 03. Nggak Oh usah. iya Enggak, enggak ada betul enggak betul Bu, betul enggak. nih. Simpan Bu. Yang 10 ini enggak harus Nah, ini. ya, Nah, ya itu enggak. tergantung Kalau Ibu ada aja. Ibu nanti, menginginkan. kalau ada ya dibuka, kalau enggak ya enggak gitu aja Oh Bu. gitu ya. Ya Ya, baik. Oke. Silakan disimpan Bu. Ini simpan bagian bawah Bu. Iya. Oke, klik. Coba kita scroll ke atas. Nah, kan di atas paling atas Bu, scroll paling atas lagi. Kita lihat Ini. kan ada unit kompetensi, ada elemen dan KUK, ada persyaratan. Nah, kan sudah Iya. terklasifikasi Bu ya. Nah, Iya. itu nanti klik IA04 Ibu. Nah, itu silakan Ibu lengkapi aja gitu. Tinggal hal apa saja yang ditambahkan gitu ya. 04B Oh termasuk yang 06. Seperti itu Ibu. Selanjutnya iya silakan iya. diselesaikan. Iya. Untuk checklist Makasih. TOK dan lain-lain tidak perlu ditambah. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, matur nuwun Eh, Ibu Rina juga. Bu Ati, panduan input apa ya Bu? Eh, yang barusan dikerjakan Bu Evita itu loh, mungkin Oh, saya masih belum bisa nginput ini. Mungkin ada Pak. untuk panduannya Evita. nanti saya juga. kita share rekaman Bu ya. Nanti soalnya Oh cukup gitu. teknis gitu ya, cukup teknis karena setiap Oh, klik itu ada berbeda-beda. Nanti kalau misalnya mau zoom dengan saya boleh nanti saya tunjukkan juga. oh Gitu. iya siap. Nah, Oke. izin Ibu Bapak semua. Selanjutnya kita tadi kan untuk hal-hal yang ingin ditanyakan lagi terkait penyusunan nanti boleh kita zoom gitu ya setelah ini gitu ya. Nah, untuk sekarang saya ingin mensimulasikan terkait asesmen atau melaksanakan asesmen. Kemarin kan kita belum baru saya jelaskan. Tapi sekarang saya ingin praktik. Saya ingin meminta mungkin salah satu dari Bapak Ibu semua untuk mempraktikkan jadi asesor. Nanti Mbak Salsa daftar jadi asesi. Ada yang bersedia jadi asesor untuk uji coba Itu ini? tadi Pak Yayan kan udah siap ininya datanya. Jadi asesor Belum. aja Pak. Udah, Pak. Oh, udah Nanti tadi udah Siap rapi. Bu Rina. nanti untuk Baru untuk saya. skemanya menggunakan skema yang sudah ada aja. Jadi hanya sebagai asesor. Jadi kita akan gunakan skema yang ada di LSP gitu, Bapak Ibu semua. Ada yang berkenan jadi asesor? Biar saya contoh, biar saya pandu. Mas Diki aja membahas salsa biar kita lihat dulu. Nanti kita lihat recordingnya. Boleh kalau mau gitu. Diatur ya, Kak? Asesornya aku. Ya, ada nih. Sebentar, Bapak kita atur terkait pelaksanaan asesmen. Skemanya, skema jenjang 5 aja. Yang gampang. Ya, ya. Mati Bu Salsa ininya. Speakernya. Heeh. Nah, nanti Bapak Ibu semua diharapkan bisa untuk menguji coba ya, peer to peer nanti siapa dengan siapa diinfokan ke saya karena itu terkaitan token yang digunakan. Jadi, nanti kami sediakan token untuk uji coba untuk melaksanakan asesmen. Baik, Bapak Ibu saya izin sambil nunggu Salsa, ini ada riwayat saya ya, uji coba. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ditugaskan untuk menjadi asesor, ada dua hal yang perlu Bapak pertama yang perlu Bapak pastikan adalah memverifikasi TUK, gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada surat verifikasi TUK, Bapak Ibu. Di bagian sebelah kanan, sebelah kiri, sorry. Sini sebelah kiri. Sini ada dashboard, ada verifikasi TUK, ada SPT, proses peninjau dan manajemen.
master data. Kita klik di verifikasi TUK. Nanti di sini akan ada tanda pensil di sebelah. Ini kan ada nomor 1, ruang meeting, 11 Juni, staf administrasi gitu ya. Di ujung kanannya nanti akan ada pensil dan ada gerigi gitu. Nanti kita klik pensil ataupun gerigi itu sama saja. Oke. Daftar dulu. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya saya coba contohkan. Saya coba buat atur ini dulu deh, atur penugasan. Oh, aku udah ditutup. Belum. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke, ini saya sudah ditugaskan untuk memverifikasi TUK. Nah, ini yang tugas baru nih Bapak Ibu. Ini nomor 1, ini tugas baru. Ternyata hanya ada gerigi atau manage ya. Tandanya di bawahnya ada diproses. Kalau yang sudah selesai, selesai. Kita klik yang manage gitu ya. Klik manage. Nah, di sini ada detail verifikasi TUK. Nama TUK-nya gitu ya, alamat, nomor skema yang digunakan, judul skema. Kalau misalnya kita klik download SPT, itu akan muncul surat perintah tugas kita menjadi verifikator TUK. Nah, lalu karena ini ada metode ujian kegiatan terstruktur, kita klik bagian kanan. Sini kan ada laporan verifikasi, ada tanda pagar, ada metode uji, rekomendasi, catatan, action. Kita klik action. Nah, kita pastikan kepada para asesi gitu ya. Kita pastikan kepada para asesi untuk nih kan ada laptop apa sih yang spesifikasinya gitu ya. Bisa nggak untuk Zoom ataupun ada kendala atau tidak terkait Zoom gitu. Ini klik ada semua gitu ya. Kalau saya ada, kalau tidak ada tidak klik tidak ada. Terus jaringan internet itu diklik gitu. Ini ditanyakan ke asesi. Contohnya gini. Kalau misalnya kita sedang Zoom, baik Mbak Salsa terkait saya ingin memastikan terkait tempat uji kompetensi di bahasa Salsa. Laptop digunakan aman ya, tidak ada nge-lag dan ataupun ada kendala gitu ya. Semoga tidak ada kendala, semoga mohon dipastikan gitu ya. Lalu jaringan internet sudah dicek apakah 10 Mbps atau minimal tidak ada gangguan ketika kita ujian nanti gitu ya. Kalau Zoom kan udah pasti digunakan gitu ya. Lalu ruangan asesmennya apakah sudah tertutup atau misalnya boleh dicek lihat kanan kirinya gitu. Jadi diminta untuk asesi untuk ngecek kanan kirinya gitu Bapak Ibu. Lalu tidak boleh blur ya untuk
latar belakangnya gitu, backgroundnya diminta. Lalu penerangan pastikan kelihatan jelas gitu ya. Jadi kalau untuk persyaratan teknis yang idealnya gitu ya, itu ada dua kamera gitu ya. Satu dari kamera zoom, satunya dari kamera belakang untuk menyorot. Anggap aja ini ada gitu ya. Lalu alat tulis. Nah, berarti rekomendasinya layak atau tidak layak. Kalau misalnya layak, klik layak gitu ya. Catatannya bisa TOK bisa digunakan sebagai tempat uji. Kota Bogor, tanggalnya hari ini, simpan. Oke. Lalu pilih laporan lainnya, klik di sini kan ada laporan lainnya ya Ibu. Bapak, jenis laporan, tanggal action. Kita klik di BA verifikasi aja, BA verifikasi. Pilih tipenya sewaktu, temuan mayornya nggak ada, dikosongin aja, pilih rekomendasi memenuhi syarat. TUK memenuhi syarat. Di sini pilih tanggal, di sini di status ini ada draft ya. Klik yang di final, simpan. Oke. Kalau sudah, baru klik di sini ada di bagian detail verifikasi ini. Ini ada status selesai verifikasi. Disarankan simpan. Oke. Ini udah selesai. Jadi kayak tadi laporan kita terkait TOK digunakan. Ini hasilnya gitu Bapak Ibu ya. Bisa diklik semua. Gitu. Lalu BA verifikasinya diklik semua. Memenuhi syarat. Sini saya kok nggak ada tanda tangan nih. Berarti menunggu persetujuan. Ini terkait verifikasi TOK. Mudah ya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Sebentar ini ada kendala di bahasa. Oke. Coba dicek di web admin. Di setiap skemanya dicek publish atau belum. Di master data itu dicek yang unit kompetensinya udah banyak. Skema itu kan ada banyak unit yang udah banyak unit kompetensinya itu aja dipilih. Izin Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya ini karena ada kendala di webnya tiba-tiba skemanya hilang semua. Saya akan menunjukkan ketika proses asesmen berjalan gitu ya. Kemarin juga Pak Diki kemarin saya sudah share juga terkait penggunaan asesmen ya. Nah, di sini ada yang belum selesai. Jadi nanti ketika sudah verifikasi TOK Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu sudah ada SK untuk
menguji gitu ya, ada di klik proses assessment. Di sebelah kanan, di sebelah kiri ada proses assessment. Di sini ada paling atas itu akan ada yang terjadwal yang akan Bapak Ibu uji gitu ya. Kalau satu orang, kalau banyak berarti akan ada banyak. Kita klik yang ada pensil, tanda pensil sebelah kanan. Ini ada kan di atasnya ada asesi pemohon, ada nomor judul skema, jadwal, status. Nah, sebelah sini ada pensil. Kita klik. Gitu. Oke. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu semua, nanti setiap form itu akan seperti form AK02 ini. Nah, ini seperti ini. Semuanya akan ada tanda tambah di ujungnya. Ketika kita gunakan, baru kita klik tambah. Nanti akan saya contohkan untuk form AK02. Kita yang pertama, kita klik sebagai asesor, kita harus mengecek APL02 dulu Bapak Ibu. APL01 udah jelas, kita klik APL02. Kalau misalnya belum selesai, dia akan berwarna hijau. Kalau sudah selesai, akan berwarna biru. Gitu ya. Kita klik. Lihat, nah ini sama seperti ketika kita asesmen secara offline gitu ya. Kita ngecek setiap unit kompetensi dan bukti yang relevan. Kalau sudah dicek semua, kita ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada nama asesi. Ini kebetulan nama saya asesi dan nama saya juga sebagai asesor. Nama asesi pastikan dia sudah tanda tangan dan juga kita di bawah nama asesor. Nanti di rekomendasi asesmen itu akan ada pilihan asesmen bulat dapat dilanjutkan, bulat tidak dapat dilanjutkan. Kita klik yang dapat dilanjutkan lalu tanda tangani. Kalau Bapak Ibu sudah upload tanda tangan, kita mau nanti tuh kita coret-coret aja pun akan tetap jadi tanda tangan kita. Oke, itu APL 02. Nah, kalau MAPA 01 dan MAPA 02, kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah menyusun, otomatis ini nanti sudah tersusun seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan yang berubah akan menjadi warna biru gitu. Harus diisi dulu. Nah, kita simpan dan kembali ke halaman awal. Ini berubah jadi warna biru nih Bapak Ibu MAPA 01-nya. Tadi warna hijau, berubah jadi warna biru sekarang. Termasuk MAPA 02, kita klik ya. Kita susun MAPA 02, ya 04A, 04B, terus ini DPT. Oke, selanjutnya kita simpan. Setelah simpan, semuanya akan seperti ini Bu, termasuk IA dan lain-lain akan seperti ini gitu ya tampilannya. Akan kembali ke halaman awal. Lalu persetujuan asesmen ini tinggal diisi sama asesi, kita nggak bisa akses. Nah, contohnya misalnya form AK banding. Ketika nanti Ibu menjelaskan ke asesi gitu ya, Ibu klik AK04-nya. Klik tambah di ujung, tambah. Nah, seperti ini. Ibu menjelaskan terkait bandingnya dan alur banding dan lain-lain gitu ya. Kalau sudah, kembali aja karena tidak diisi. Nah, di sini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ini tersedia di asesi gitu ya. Checklist penyesuaian yang wajar diisi. Saya isi. Nah, nanti ketika pelaksanaan asesmen, Bapak Ibu semua, yang perlu diingat adalah ketika kita mengisi ini, kita perlu share screen gitu ya. Kita mengisi AK07, kita share screen. Lalu eh, nah, ketika tanda tangan, Bapak Ibu share screen ini contoh saya tanda tangan asesor gitu, simpan.
Ini sembarang aja nggak apa-apa. Nanti akan ketika selesai diisi oleh ditandatangani oleh ASSI, tanda tangannya akan berubah menjadi tanda tangan yang kita upload. Nah, ini saya DIT udah diisi gitu ya Bapak Ibu ya, DITA sudah diisi juga ya 04B-nya. Nah, ya 04B kita cek. Ya 04B kan ketika dia presentasi misalnya, itu kita akan menanyakan gitu ya setiap presentasi mereka. Ini bisa dirubah pertanyaannya, tidak harus pertanyaan sesuai dengan yang ada. Terus di sini misalnya jawabannya adalah oke. Pencapaiannya ya, oke, ya, ya, ada yang ngecek. Siap, Pak Yayan. Pak Diki, Ya, Ibu. izin Pak, boleh Boleh. nggak kalau kita kan nanya nih, jangan kita bilang oke. Boleh nggak kita bilang ada kesesuaian dengan standar? Iya, Ibu, boleh. Ini biar cepat aja misalnya. Ini Siap, Pak, ya, siap. ini biar karena kalau nulis semuanya kan agak panjang. Ini kan berarti Ya, jawaban yang ditulis di sini adalah heeh. jawaban si ASESI kan. Misalnya ASESI kita tanya saran apa Jawaban saja. ASESI, heeh, Iya, benar. Ya, saran apa ASESI saja. menjawab sesuai, ada kesesuaian dengan yang standar yang kita Iya. miliki, ha. Oh, Ya, karena operasional dilakukan dengan titik-titik-titik, misalnya heeh, gitu. Itu bisa. Ini kita boleh. biar cepat. Ini kan ada yang belum ada pertanyaan juga, ini boleh ditulis pertanyaan. Kalaupun misalnya tidak ditanyakan semua, boleh Bapak Ibu. Tapi di sininya tinggal diisi aja gini. Karena harus tetap perlu diisi. Gitu ya. Harus semuanya kita tanya, betul, yang kira-kira perlu kita tanyakan ya, betul, Pak Betul. Dik. Setelah memenuhi kompeten, kita tanda tangani, simpan dan tutup. Hmm. Nah, ini contoh ketika ada masalah Bapak Ibu. Jadi tidak bisa simpan. Ini ada bug. Oke, nah setelah misalnya kita juga udah selesai mengisi pertanyaan tulis esai, selanjutnya Bapak Ibu kan proses asesmen sudah selesai nih, proses asesmen sudah Oke, selesai, esai juga udah dialog diisi gitu ya. selesai, betul, betul. Selanjutnya adalah Bapak Ibu mengisi formulir rekaman asesmen. Mm-mm. Ya. Tinggal kita tambahkan di sini. Kita klik tambah. Nah, tadi kita menggunakan apa? Menggunakan kegiatan terstruktur atau proyek kerja. Pertanyaan tertulis juga, kita klik semua. Kalau misalnya dia memang kompeten semua, kita checklist semua ini, Bapak Ibu. Kompeten, tindak lanjut yang dibutuhkan, tambah kompetensi lain. Tidak ada. Kita tanda tangani, simpan. Kembali ke halaman. Nah, tinggal ditandatangani oleh si asesi. Termasuk umpan balik juga ditambahkan biar asesi bisa ngisi. Setelah selesai ini semua, Bapak Ibu semua, kita harus mengisi AK05. AK05 tidak ada di sini. AK05 ada di SPT Assessment. Kita klik SPT Assessment di sebelah kiri. Ini ada sebelah kiri, ada SPT Assessment gitu ya. Kita klik SPT Assessment. Tadi itu yang tanggal 12 Juni. Kita tinggal tambahkan AK05. Ini kan ada nomor atau tanggal SPT, jadwal, TOK, jumlah peserta gitu ya. Di sini ada tanggal 12 Juni gitu ya, sewaktu. Di sininya ada plus AK05. Silakan klik AK05. Nah, ini TOK-nya diklik kompeten gitu ya. Tuliskan aspek negatifnya apa, aspek negatif ya. Proses asesmen berjalan lancar gitu, Pak. Ya, boleh. Tulisnya. Proses asesmen berjalan Berjalan lancar. lancar. Betul. Mm-mm. Ini tidak ada web diperbaiki. Catatan tidak ada. Ditandatangani oleh asesor, simpan.
Nah, kalau misalnya kita klik, jadi kan udah selesai nih, udah berubah menjadi kompeten. Tadi proses ini berubah jadi kompeten. Iya. Oh gitu ya. Klik. Nah, ini nih. Jadi ini. Ini kan nomor satu nih, nomor satu. Kita klik PDF-nya, detail. Nah, akan berubah seperti ini. Suratnya. Surat perintah tugas. Ini SPT Assessment Bapak Ibu gitu. Ini AK05-nya diklik AK05 seperti ini. Download PDF. Oh, puyeng ya. Nanti dicoba Bu biar tidak puyeng. Ini kan ini sudah saya isi tadi ya, aspek negatif, asesmen berjalan lancar, Ya. tidak ada web diperbaiki. Gitu. Waktu di Iya. download ya. Jadi Iya. ya. Pun tanda tangan saya tadi yang asal udah berubah jadi tanda tangan upload saya. Tuh. Iya. Selesai Bapak Ibu semua. Seperti itu. Ini contoh yang sudah terisi semua. Enggak juga nih. Enggak ada. Enggak jadi Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Pasti pusing ya? Kayaknya agak pusing juga karena cukup banyak gitu ya. Harapannya Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Nanti komunikasi saja ke saya atau ke Mbak Salsa terkait eh, apa ya? Terkait uji cobanya ya. Karena kita perlu sediakan token dan perlu Bapak Ibu pelajari satu-satu ya. Coba. Karena kalau nggak dicoba tetap pasti bingung gitu. Kayak tadi aja misalnya nyusun MUK, kalau misalnya tadi nggak dipandu itu pasti akan bingung ngelihat semua banyaknya itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bingung dan lain-lain boleh untuk kita diskusi. Seperti itu Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nanti recordnya akan di-share sama Mbak Salsa. Nanti kita upload ke YouTube dulu biar Bapak Ibu tidak berat untuk akses. Jika tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan siang hari ini kita cukupkan. Saya izin foto dulu, boleh kita foto bersama Bapak Ibu? Bu Evita, Bu Lia, Pak Ocep, Bu Eni, Bu Ati, boleh kita menyalakan kameranya. Ini udah siang, panas, pusing nggak ya lihat web. Boleh, Sasa dihitung mundur. 3, 2, 1. Sudah? Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Buat Bapak Ibu yang ingin diskusi dengan saya, boleh nanti chat saja. Saya akan bantu untuk simulasinya. Nanti recordnya akan kami share juga. Ya. Yang kemarin saya share itu adalah proses assessment. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin peer-to-peer assessment, bisa sambil melihat tutorial YouTube yang kemarin kami kirimkan. Tapi itu memang tidak ada suaranya. Kita silent biar menghayati. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Semoga dimudahkan segala aktivitasnya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.